Saudara, terkait Pemprov Lampung yang mengebut perbaikan sejumlah ruas jalan, kita akan bahas dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Selamat sore, Kang Yayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, Kang Yayat, ini dikebut ya, dalam waktu 1 atau 2 hari lah jalan rusak di sana. Bisa dilakukan ya. seperti itu? Ini ajaib menurut saya. Karena tidak biasanya dalam pekerjaan itu harus memperhatikan dulu tingkat kerusakan. Jenis kerusakan ringan, sedang, atau berat. Kalau saya lihat ini kan mungkin agak seperti di aspal plastik ya, di pulas-pulasa etik lah menurut bahasa Sunda itu ya. Nah ini menunjukkan persoalan teknis pekerjaan itu sekedar mulus di atas, tapi strukturnya rusak di bawah. Jadi Itu dugaan karena Presiden datang ke sana bisa benar, Kang? kemungkinan bisa benar karena Oke. tidak ada anggaran. Biasanya itu kan melalui pelelangan. Kemudian ini dalam 1 hari semua bisa diselesaikan, ini hal yang luar biasa. Karena saya yakin itu tidak ada perencanaan yang matang dan detail tentang tingkat kerusakannya. Karena kalau dilihat tuh kategorinya tuh udah tingkat kerusakan cukup berat ya. Karena ingat, kita tunggu saja seminggu sesudah Presiden berangkat, jalan itu rusak kembali atau tidak. Atau tunggu saja sebulan. Karena pertama satu, kerusakan jalan itu pertama karena beban volume lalu lintas. Tapi saya lihat tuh banyak sekali truk-truk ukuran besar. Yang kedua, sistem drainasenya tidak ada atau buruk. Kalau kita lihat itu tadi dari gambar itu sama sekali jalan-jalan di sana tidak ada drainasenya. Sehingga tingkat kerusakan jalan cepat rusak. Dan ingat, intensitas curah hujan yang tinggi itu akan sangat mempercepat kerusakan jalan. Musuh jalan itu adalah air. Jadi Walaupun kita, tadi dikatakan pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan pengerasan terhadap jalan yang rusak ya, itu. ya. Ya, saya lihat perencanaan perkerasan itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan karakteristik jalannya. Nah, pertanyaannya kan begini, mana yang diprioritaskan yang akan dibangun? Sekarang oke, ini untuk perkerasan awal ya. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa tingkat perkerasan itu akan sangat tergantung kondisi tanahnya. Ada nggak penelitian tentang kondisi tanahnya? Jenis tanahnya apa? Tanah lempung atau tanahnya di sana mudah bergerak? Kalau tanahnya dilihat tanah lempung, itu otomatis kalau kena hujan, dia lembek. Hmm. Kalau dia panas, kerasnya cepat. Tapi begitu kena air, langsung strukturnya berubah. Jadi Oke. lembek, kayak tanah Artinya, liat. artinya kan kalau benar-benar ingin memperbaiki jalan itu dan akan berumur Ya, panjang, butuh pembelajaran atau penelitian, analisa lebih ya, panjang lagi, dan ya. juga biayanya tentu lebih besar kan. Tapi Gubernur Lampung ngaku anggaran itu baru turun. Bagaimana itu, Kang? Kalau baru turun, masa baru turun sehari, langsung sehari jadi. Di mana-mana kan perencanaan jalan itu kan masuk skala prioritas dulu. Ya kan? Kemudian ada gambaran teknisnya. Jadi perencanaan teknisnya kan harus dibuat. Ada pelelangannya, kontraktornya siapa, pengawasnya siapa, kemudian pekerjaannya berapa hari. Dan itu kan akan terlihat sekali seperti gambar menunjukkan di sini banyak kubangan-kubangan, itu udah cukup berat. Tidak hanya dengan perkerasan sebatas dikasih pasir dan batu saja. Kalau kondisi tanahnya mudah bergerak atau tanahnya lempung, itu lembek itu. Apalagi kalau misalnya potensi airnya tidak ada saluran pembuangan, otomatis kalau nanti dia hujan, air itu akan tetap berada posisinya di badan jalan. Dan Oke. jika dilintasi oleh kendaraan truk besar, itu lembek. Sebentar lagi dia akan turun. Jadi coba kita perhatikan saja. Kalau betul-betul nih anggarannya, komitmennya dijalankan, kita tunggu. Karena di sini sekali lagi, kan jalan-jalan di sana tidak ada portal tuh. Jadi semua truk bisa lewat, bus besar bisa lewat, sehingga kelas jalannya itu tidak diperhatikan. Oke. Volume truk atau angkutan yang berapa ton yang boleh lewat. Dan itu sudah bertahun-tahun terjadi, Kang. Maksudnya sudah bertahun-tahun dalam keadaan rusak dan selama ini mungkin penegasan, mungkin dilakukan pembiaran. Saya melihat sepertinya ada pembiaran atau alasan anggaran pemeliharaannya itu terbatas, kecil. Tapi harusnya Pemprovnya terbuka dong. Katakan kami kekurangan anggaran pembangunan jalan atau perbaikan jalan. Ini kan konteksnya perbaikan jalan, bukan membangun jalan baru. Kalau perbaikan jalan itu sebutkan berapa anggaran setiap tahun untuk perbaikan jalan. Jadi ada terbuka.
Kalau tidak ada terbuka, tidak menyebutkan berapa besar anggaran pemeliharaan itu kan tidak sekali pukul. Tiba-tiba turun 750 miliar dalam 1 bulan. Harusnya kan terinci jalan mana yang harus diperhatikan. Jadi saya hanya khawatir saja ini pekerjaan yang sekedar karena ada presiden mau datang. Tapi masyarakat perlu memperhatikan. Mari kita lihat kualitas perbaikan yang saat ini dilakukan dengan kemungkinan umur teknisnya. Apakah bisa bertahan dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Jangan-jangan nggak lama lagi CLBK tuh, cerita lama berulang kembali dia. Baik, artinya nanti setelah Presiden Jokowi pulang dari Lampung, kita juga akan kawal terus bagaimana kondisi jalan di Lampung. Ya, terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Kang.